Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Ada sukacita nggak? Mbak Sekar, gimana kabarnya hari ini? Ada sukacita nggak? Baik dong, ada sukacita juga. Gimana Mas Aldo, kabarnya ada sukacita nggak? Ya, pastinya ada dong. Oke. Untuk memulai komra kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu Kasihnya Seperti Sungai. Sebelum kita lebih lanjut, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami bisa bersekutu kembali walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati komra pada hari ini, kiranya berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seperti biasanya kita akan bagi berkat. Dimulai dari Mas Aldo, silahkan bagi berkat. Shalom. Shalom. Berkat aku hari ini masih diberi kesehatan dan tujuan sekarang saya bertugas mengiringi komra pada hari ini. Mantap. Ya, mungkin itu aja. Oke, Mbak Sekar, silahkan Mbak Sekar bagi berkat. Shalom. Shalom. Berkatnya puji Tuhan bisa komra online lagi, terus masih diberi kesehatan. Ya, udah. Ya. Udah. Ya, terus berkat saya, puji Tuhan hampir sama kayak Mas Aldi sama Mbak Sekar, bisa ngisi komra lagi, terus masih diberi kesehatan, terus puji Tuhan udah jadi anak SMA. Terima kasih. Ya, sebelum kita memasuki firman, kita akan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Kepada Bapak Obed kami persilahkan. Shalom, komra yang dikasih oleh Tuhan. Kesempatan saat ini, kesempatan yang indah kalau kita boleh ada di tempat ini. Saya rindu
sore ini kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah rancangan-Mu terbaik bagiku. Ketika kita melihat dalam satu kebenaran firman Tuhan, di dalam Kejadian pada pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-28, maka kita akan menemukan sesuatu yang menarik yang hendak kita pelajari bersama-sama, yang itu akan menjadi perenungan kita ke depan, bahwa sesungguhnya kita itu menjadi orang yang harusnya berbahagia. Sebab apa? Rancangan Tuhan itu terbaik dalam setiap kehidupan kita. Sebelum saya akan memulai khotbah saya akan menyampaikan bahwa di sini ya apa yang saudaraku, teman-teman bisa melihat. Yang teman-teman lihat adalah ada segitiga, betul? Nah, kalau saudaraku melihat ada segitiga, yang kita lihat adalah segitiga yang warna hitam atau biru ini. Namun kita tidak pernah berpikir bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang kita harusnya lihat secara utuh, bahwa di dalam segitiga ini ada alas yang dapat dipakai, yaitu kertas warna yang putih ini. Nah, kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang itu akan menjadi landasan dalam kita belajar pada saat sore ini. Kita akan melihat bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Rancangan-Mu terbaik bagiku, itu artinya rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam kisah Kejadian pada pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, kita menemukan satu kehidupan yang sesungguhnya sangatlah berbeda dengan kehidupan yang nyata, yaitu seorang Yusuf. Nah, dalam perjalanannya kita melihat bahwa Yusuf adalah orang yang coba dijauhi oleh saudara-saudaranya. Bahkan di sana kita melihat bahwa Yusuf dibuatnya tidak adil. Namun demikian kita melihat bahwa sungguhnya rancangan Tuhan itu terbaik dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Komisi kaum muda, komisi remaja yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat sore ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu hakiki kebenaran yang itu akan menjadi kesan dalam kehidupan kita. Pertama, kalau komisi kaum muda pernah beli parfum, pernah ada slogan waktu itu katakan begini: kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, ketika kita mencoba merenungkan dari satu perjalanan demi perjalanan, yang kita lihat adalah kesan pertama, di mana kita mendapatkan adanya segitiga di sini. Tetapi segitiga itu tidak akan terjadi tanpa ada alas yang ada di sini. Nah, begitu juga yang kita lihat. Sering kita berpikir bahwa ini adalah satu perjalanan yang dilakukan oleh si A, yang dilakukan oleh si B. Yang kita lihat adalah perjalanan yang negatif, perjalanan yang salah, tanpa kita memikirkan kenapa itu dilakukan, kenapa itu terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencoba merenungkan dari pemikiran ini, kesan pertama itu membuat kita nyantok. Tetapi coba kita renungkan, kita mencoba melihatnya secara utuh, maka yang kita dapat adalah sesuatu yang kita pandang negatif, sesuatu yang kita nilai negatif, itu sepertinya tidak negatif. Nah, dari pemikiran ini, mari kita coba renungkan bersama-sama. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, apa yang menjadi kesan bagi saudara tentang kehidupan Yusuf? Apa kesan pertama terhadap Yusuf? Atau paling tidak mari kita mencoba merenungkan dari satu perjalanan Yusuf. Bukan sekedar Yusuf yang dijual, Yusuf yang dihina oleh saudara-saudaranya, tetapi mencoba kita renungkan bersama-sama. Adapun Yusuf itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, coba kita renungkan bersama-sama.
Kalau kita melihat di dalam Kejadian pada pasal yang ke-37 ayat yang pertama dikatakan, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Satu perjalanan yang kita lihat adalah pada waktu itu Yusuf menyampaikan kabar di mana saudara-saudaranya tidak suka atau melakukan kejahatan terhadap Yusuf. Tetapi kalau kita mencoba merenungkan dari kebenaran firman Tuhan, ternyata apa yang menjadi pemikiran daripada Yusuf itu tidak sebetulnya penuh terjadi. Tetapi coba kita renungkan bersama-sama. Kata rancanganmu terbaik bagiku. Apakah kita pernah mempunyai niat tetapi urung melaksanakannya? Seperti halnya Ruben, kakak daripada Yusuf. Waktu itu ketika Yusuf dibuatnya tidak adil, Yusuf mau dibunuhnya, kita melihat bahwa sesungguhnya Rubenlah yang mencoba menghalang-halangi perjalanan daripada saudara-saudara Yusuf. Waktu itu Ruben berkata, jangan bunuh dia, tetapi masukkan saja dalam sumur. Dengan harapan apa? Niatan baik Ruben terhadap Yusuf itu terjadi. Namun demikian tetap pada kenyataannya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dan di situ Yusuf tidak mati. Dari saudara-saudaranya Yusuf mulai berbincang mengenai keadaan daripada Yusuf. Namun demikian kalau kita mencoba merenungkan dari satu perjalanan Ruben sadar bahwa itu adalah kejahatan. Dia mengusulkan agar Yusuf tidak perlu dibunuh. Nah, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita merenungkan dari perjalanan harian kita. Kalau kita mencoba untuk merenungkan dari perjalanan harian, kemudian kita mencoba merenungkan bahwa sesungguhnya ada niatan-niatan baik dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, tetapi terkadang kita membuatnya, dia akan melihat aku sudah negatif, dia mencoba untuk main baik dengan saya itu di depan, tetapi di belakangnya tidak seperti itu. Coba kita renungkan bersama-sama. Apa yang kita lakukan, jangan pernah kita berpikir melakukannya diketahui oleh orang lain, tetapi mencoba kita untuk merenungkan bahwa apa yang kita lakukan itu karena kita cinta Tuhan, kita cinta kepada sesama kita. Saya mencoba untuk menyampaikan satu pemikiran bahwa kasih yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita itu adalah kasih en agape. Itu artinya kasih yang tidak ada batasannya. Lalu kalau kita mencoba merenungkan dari satu perjalanan itu, kita melihat Yusuf bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Yusuf dibuatnya tidak ada sedemikian rupa, tetapi kita melihat bahwa sesungguhnya kita orang-orang muda, kita remaja, kita harus punya semangat yang berpikir ke depan, bukan semangat yang berpikir sesaat. Kalau kita berpikir sesaat, itu akan mencoba untuk menguntungkan diri kita sendiri. Tetapi lalu kemudian kalau kita berpikir ke depan, maka itu akan membuat orang lain diberkati. Tema yang diberikan kepada saya adalah rancanganmu terbaik bagiku. Rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mencoba untuk merenungkan dari firman Tuhan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-28, di situ kita melihat bahwa sesungguhnya ada satu pemikiran demi pemikiran yang terjadi atas Ruben, kakak daripada Yusuf. Namun demikian kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Ruben ternyata tidak seperti apa yang diharapkan oleh Ruben. Apa yang kita harapkan dalam perjalanan harian kita itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Terkadang itu terjadi sebaliknya. Apa yang sudah kita lakukan terkadang itu kemudian tidak terjadi, diterima dengan baik. Saudaraku remaja yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita melihat dari perjalanan Yusuf sampai kepada Yusuf dijual pun, kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan sudah tentukan atas kehidupan Yusuf, ternyata Tuhan memeliharakan sedemikian rupa. Bayangkan saja seorang Yusuf, kalau dia langsung dipegang, cemplung ke sumur, masukkan sumur, pasti sudah mati, dikubur begitu saja sudah mati. Tetapi ternyata Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan Yusuf. Begitu juga terkadang itu harusnya menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba untuk merenungkan dalam keseharian kita, kita mencoba untuk merenungkan dalam perjalanan kita, yang kita lihat jangan sampai apa yang aku lalui hari ini, tetapi yang kita lihat harusnya apa yang Tuhan akan tentukan buat kita di hari-hari ke depan. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba untuk menyampaikan bahwa ketika rancangan Tuhan itu terbaik dalam kehidupan kita, itu pertama dibutuhkan adanya ketaatan. Kalau kita mencoba merenungkan dari perjalanan ini, yang kita dapat adalah ketaatan daripada Yusuf memungkinkan Yusuf menikmati rancangan yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita mencoba taat, terus kita taat kepada Tuhan, kita akan memiliki satu perjalanan kehidupan dengan Tuhan itu semakin nyata. Ketika kita coba merenungkan dari ayat demi ayat ini, saya sendiri mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Terkadang saya berpikir bahwa aku terkadang tidak dibuatnya tidak adil. Aku sudah melakukan yang terbaik seperti ini, tetapi kemudian yang terjadi seperti ini. Tetapi setelah saya coba merenungkan dari perjalanan saya mulai melihat ternyata dalam setiap perjalanan saya, ternyata dalam setiap langkah saya, Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam hidup saya. Amin. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tidak lagi berpikir seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan, tetapi kita mulai berpikir bahwa apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Mari kita melakukan yang terbaik, bukan untuk orang tua kita, bukan untuk pendeta kita, bukan untuk orang-orang terdekat kita, tetapi kita melakukan yang terbaik itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika saya coba melihat dari satu oretan saya ini, tulisan saya ini, yang saya sampaikan bahwa kita melihatnya ada segitiga di sini, lalu ada tinta biru dalam segitiga. Tetapi kemudian kalau kita melihat secara utuh, maka yang kita dapati adalah ada selembar, ada kertas putih yang ada di sini. Itu artinya bahwa dalam setiap perjalanan kita tidak lepas dari tantangan hidup, kita tidak lepas dari kemalangan hidup. Namun demikian kita akan melihat bahwa ketika kita betul-betul dekat dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan itu ternyata bertanggung jawab atas kehidupan kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur pada pasal yang ke-37 ayat yang ke-20 katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari setiap kemalangan itu. Nah, ternyata untuk kita lepas dari kemalangan dan kita hidup dalam rancangan yang terbaik dari Tuhan itu dibutuhkan ayat yang ke-18 katakan, orang benar berseru maka Tuhan mendengar. Itu artinya bahwa setiap kita harusnya membangun diri untuk kita semakin erat, semakin dekat, semakin mengagungkan Tuhan, sehingga ketika kita taat, kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, maka kita akan sadar persis, kita tahu persis bahwa rancangan Tuhan itu terbaik dalam kehidupan saudara. Dalam beberapa waktu ini, kalau kita coba merenungkan, ada banyak kelesuan di sana sini. Mungkin kaum komra yang ada ibadahnya lewat live streaming atau lewat YouTube. Lalu ketika kita coba melihat jam-jam kita doa pun akan menjadi berkurang. Kalau kita mau jujur, jam-jam doa kita pun menjadi kurang. Intensitas kita bertemu dengan saudara seiman pun menjadi kurang. Padahal itu yang akan membuat kita bertumbuh
dalam rancangan Tuhan. Nah, tetapi kemudian kalau kita merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mencoba untuk merenungkan, bukan kita lihat dari satu sisi, tetapi kita mencoba melihat secara utuh bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat seperti ini, kita merasakan seperti ini, harusnya kita tidak lagi menjadi glokro, tetapi kita harus memiliki semangat yang menyala-nyala. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, tetapi milikilah semangat yang menyala. Itu artinya kita sedang paham bahwa kita hidup dalam rancangan yang terbaik. Kita hidup dalam rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu adalah yang luar biasa. Saya percaya ke depan Komra yang ada semakin semangat. Walaupun tadi saya tanya beberapa jumlahnya Komra dan lain sebagainya, tetapi saya mau tahu bahwa sebenarnya Komra yang ada semakin semangat, memiliki roh yang menyala-nyala. Ketika memiliki semangat yang menyala-nyala, mereka Komra yang ada akan tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan Anda. Puji Tuhan, sore ini saya percaya melalui renungan yang singkat akan memampukan kita untuk kita melihat bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada sore ini, Tuhan terus akan memberkati saudara sekalian. Kita akan berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang mengerjakan perkara yang baru. Dan kami tahu melalui kebenaran firman Tuhan pada sore ini, Tuhan akan memampukan kami untuk kami melihat bahwa kami hidup dalam rancangan-Mu, dan rancangan-Mu itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Komra yang ada, biarlah Tuhan terus akan memberkati. Komisi remaja yang ada, Tuhan terus akan pakai sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan, menjadikan komisi kaum muda semakin menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu tertanam, membuat kami hidup dalam rancangan-Mu yang luar biasa dahsyat. Terima kasih Bapa Surgawi, bersyukur untuk sore ini, bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati komisi remaja yang ada sore ini. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Pak Obed yang telah menyampaikan firman. Kiranya firman yang telah disampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, selanjutnya kita akan berdoa. Ya, doa penutup. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Tuhan, kami telah melakukan Komra online ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk menutup Komra kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu Kukar Terbang. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu berkati.